Hai Sobat Dengar, selamat datang di podcast Anak Kampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terlebih di kondisi Indonesia yang masih dalam status pandemi nih. Kembali lagi bersama saya, Adetian Ramadan. Dan saya Pandia Galitansyani. Dalam podcast Anak Kampung bagian 1. Bagaimana sih peran mahasiswa kesehatan sebagai bagian dari masyarakat dalam pemulihan pandemi COVID-19? Hai Kak Ade, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Kak. Cuma beberapa bulan kemarin sempat kena COVID nih. Hehehe. Waduh, kok bisa Kak? Iya nih, padahal protokol kesehatan udah ketat. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga pandemi Kak. Oh iya, pandemi ya? Ngomong-ngomong soal pandemi, di Indonesia masih dalam status pandemi atau sudah endemi sih Kak? Ngomong-ngomong soal pandemi dan endemi, kemarin saya sempat baca berita dari YouTube nih Kak. Mengutip dari YouTube Kompas.com, pada awal bulan Mei 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan masa transisi dari pandemi ke endemi akan berlangsung selama 6 bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya nih Kak. Lalu, kebijakan terbaru dari pemerintah itu apa aja sih Kak? Menurut berita dari CNBC Indonesia, kebijakan terbaru dari pemerintah diantaranya kegiatan mudik sudah diperbolehkan nih Kak. Asik ya, untuk Lebaran sudah dibolehkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya karena melihat angka kasus harian COVID-19 sudah sangat rendah Kak, dan juga sudah mulai menurun dari bulan-bulan sebelumnya yang sempat tinggi. Lalu, adanya pelonggaran kewajiban penggunaan masker untuk di luar ruangan. Asik, berarti sudah boleh mudik sama buka masker dong Kak. Eits, tunggu dulu Kak, ada tambahan lainnya nih. Mengutip dari CNN Indonesia, pemerintah tetap mewajibkan sejumlah syarat yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebelum bisa berpergian mudik lebaran. Salah satu syaratnya yakni mewajibkan para pemudik sudah merampungkan 2 dosis vaksin COVID-19 dan juga booster. Sementara bagi warga yang baru menerima vaksin 2 dosis, wajib melakukan pemeriksaan rapid test antigen. Dan bagi warga yang baru menerima vaksin dosis pertama, harus melampirkan hasil negatif dari tes PCR. Lalu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran dengan nomor 18 tahun 2022. Isi dari surat edaran itu mengatur tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Isi dari surat edaran tersebut salah satunya adalah menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu selama berada di dalam ruangan atau ketika berada dalam kondisi kerumunan. Jadi, untuk penggunaan masker perlu diperhatikan lagi ya Kak. Menutup masker yang benar itu menutup bagian hidung, mulut, dan juga dagu. Lalu, isi yang kedua adalah mengganti masker secara berkala setiap 4 jam dan membuang limbah masker di tempat yang telah disediakan. Jadi, untuk membuang masker yang telah dipakai itu ada tempatnya sendiri ya Kak. Nggak boleh untuk membuang masker itu sembarangan. Oh iya Kak, mengenai ketentuan pemerintah tentang penggunaan masker dan juga program vaksinasi booster, kemarin saya membaca dari CNBC Indonesia nih Kak, tanggal 14 Juni 2022, 8 orang yang teridentifikasi terkena varian COVID baru, yaitu varian BA4 dan BA5, ada 1 orang yang bergejala sedang. Gejala ini muncul lantaran belum menerima vaksinasi booster. Oh iya,
Saya juga baca berita itu, Kak. Wah, mulai naik lagi ya kasus COVID varian baru ini dengan angka kisaran 300 sampai 500 kasus temuan harian. Tapi dari berita tersebut juga menyatakan peningkatan ini juga terjadi di negara-negara lain loh, Kak. Bapak Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, menghimbau kepada masyarakat untuk vaksinasi lengkap dan juga melakukan vaksinasi booster, serta tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah nih, Kak. Oh iya, Kak, jujur nih, di kampungku masih banyak warga yang belum tahu informasi ini loh. Lantas menurut Kakak sebagai mahasiswa kesehatan, apa sih yang seharusnya dapat dilakukan oleh mahasiswa kesehatan tersebut, Kak? Menurut saya, hendaknya sebagai mahasiswa kesehatan, kita dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya peraturan baru ini, Kak. Serta, kita dapat melakukan pencegahan berita hoax di masyarakat terkait vaksinasi, agar masyarakat dapat segera mengikuti vaksinasi sesuai dengan program pemerintah. Wah, ternyata untuk mahasiswa kesehatan juga dapat turun ke masyarakat juga ya, Kak. Lalu, untuk contoh sosialisasinya itu seperti apa dong, Kak? Untuk sosialisasi, kita dapat berkolaborasi dengan puskesmas daerah setempat, membuat video edukasi, leaflet atau poster, dan juga sama seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, Kak, yaitu podcast. Dengan harapan, masyarakat dapat mudah mendapatkan informasi terbaru dan program pemerintah dapat segera tercapai. Nah, benar juga tuh, Kak. Kita sebagai mahasiswa kesehatan hendaknya punya peran penting juga di dalam masyarakat. Salah satunya ya ini, mendukung program pemerintahan. Jadi, untuk kesimpulannya apa nih, Kak? Oh iya ya. Ngomong-ngomong soal kesimpulan, jadi kesimpulannya kita sudah dapat melepas masker di tempat terbuka ya, Kak. Akan tetapi masih dipakai jika di kerumunan atau di dalam ruangan. Serta bagi orang yang sakit seperti batuk, masih diwajibkan menggunakan masker. Serta diharapkan program vaksinasi bisa tercapai sesuai dengan target. Dan khususnya bagi mahasiswa kesehatan hendaknya ikut mendukung program pemerintah bersama-sama. Dan terkait peningkatan kasus COVID-19 varian BA4 dan BA5 ini, hendaknya kita semua belajar bersama-sama dari kasus COVID-19 yang lalu-lalu. Entah itu penyalahgunaan dana bantuan sosial, penyebaran hoax di mana-mana, mengabaikan himbauan pemerintah, dan yang lain-lain. Dengan harapan informasi yang tepat dapat tersampaikan dengan baik, serta penanganan pandemi dapat dilaksanakan dari semua aspek pendukung, baik itu dari aspek pemerintah maupun dari masyarakatnya. Mudah-mudahan dalam perjalanan dari pandemi menuju endemi di Indonesia, masyarakat bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan ya, Kak. Benar sekali tuh, Kak. Wah, gak kerasa kita udah ngobrol banyak banget nih. Oh iya ya, udah ngobrol cukup lama juga ya kita ya. Terima kasih juga bagi para pendengar podcast Anak Kampung. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Benar sekali tuh, Kak. Jangan lupa juga untuk like dan komen ya. Sampai jumpa di next episode podcast Anak Kampung lainnya. Ya.